Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kudusiah Siti Rahayu. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan atau melanjutkan penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh teman kelompok saya. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan komponen-komponen apa saja yang terjadi atau yang melatar belakangi terjadinya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Baik, di sini kelompok kami mengangkat salah satu ahli sosiologi yang bernama Varillo, di mana ada 4 komponen yang disampaikan langsung oleh Varillo untuk mengatasi permasalahan sosial. Yang pertama di sini adalah kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk periode tertentu. Artinya di sini jika kita melihat kasus tersebut, yakni pada sejak penangkapan yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2020 kemarin, di mana KPK menetapkan mantan menteri sosial atas nama Juliasri Batubara sebagai tersangka kasus dan dengan tersangka kasus dengan suap bantuan sosial penanggulangan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabotabek tahun 2020. Baik, penetapan tersangka Juliasri pada saat itu merupakan tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh KPK, yakni pada tanggal 5 Desember 2020. Baik, selanjutnya KPK juga menetapkan Matahas Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Di mana di sini menurut KPK kasus ini tuh bertahan dengan adanya program pengadaan bansos pengamanan COVID-19 berupa bantuan uang tunai yang sudah disahkan oleh pemerintah, yakni sebesar Rp300.000 dalam satu anggota atau dalam satu kepala keluarga. Nah, jadi berdasarkan hasil yang sudah atau pemaparan materi yang sudah saya sampaikan, bahwa berdasarkan hal ini itu menekankan bahwa kasus suap bantuan dana COVID-19 itu sudah terjadi dalam jangka waktu lama, yakni selama kurang lebih 2 periode semenjak Juliarti menjabat sebagai menteri. Baik, di sini komponen yang kedua menurut Varillo adalah dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik maupun non-fisik pada individu maupun masyarakat, di mana seperti yang sudah dipaparkan tadi terkait dengan kasus yang kami angkat, di mana akibat dari adanya kasus suap dan korupsi ini tentunya menimbulkan kerugian besar bagi negara, khususnya di mana setiap bantuan fisik yang terjadi pada masyarakat tersebut. Baik, komponen yang ketiga yang diusulkan atau yang digagas oleh salah satu ahli sosiologi adalah merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat. Nah, berdasarkan kasus tersebut yang kami angkat, di sana sudah jelas bahwa kasus suap dan korupsi itu merupakan perilaku yang melanggar nilai dan juga norma yang ada di masyarakat, di mana perilaku tersebut itu merupakan perilaku yang sangat tidak terpuji sekali, di mana mereka menggunakan dana bansos yang seharusnya dialihkan kepada masyarakat, akan tetapi mereka menggunakannya untuk kepentingan mereka pribadi. Jelas itu termasuk dia melanggar segala norma yang ada di dalam suatu masyarakat tersebut gitu. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri tanpa melihat bagaimana kondisi dan bagaimana situasi masyarakat yang ada di bawah mereka itu. Baik, komponen yang disampaikan oleh Varillo yang keempat adalah menimbulkan kebutuhan atas pemecahan. Artinya di sini menimbulkan kebutuhan akan perpecahan. Artinya di sini tentu dari kasus ini membutuhkan solusi pemecahan atau solusi yang harus kita lakukan sebagai masyarakat kecil. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tahap identifikasi masalah sosial. Untuk tahap identifikasi masalah sosial ini kami menggunakan ukuran objektif, di mana ukuran objektif ini merupakan instrumen untuk mengetahui gejala atau masalah sosial yang ada di masyarakat dengan menggunakan parameter baku dan memanfaatkan data-data atau angka-angka statistik yang sudah ada di daerah-daerah tertentu.
Dalam ukuran objektif ini terdapat beberapa indikator, namun kami hanya menggunakan 3 indikator untuk dikaitkan dengan masalah sosial yang kami angkat, yakni kasus korupsi bantuan dana sosial. Untuk tahap atau indikator yang pertama ada indikator sederhana. Kasus korupsi ini dapat dikatakan indikator sederhana karena kasus korupsi ini terjadi secara terus-menerus dan berulang kali dalam beberapa kurun waktu tertentu dan di daerah-daerah tertentu. Misalkan saja kasus korupsi yang seperti yang kita ketahui bersama pada tahun 2021 ini, di masa pandemi ini kasus korupsi bantuan dana sosial sekitar 32,84 miliar yang dikorupsi oleh Juliani Batubara. Kemudian ada juga kasus korupsi di di Kementerian Pertanian dan ada juga kasus korupsi di Tangerang. Kemudian untuk indikator yang kedua ada indikator kependudukan. Indikator kependudukan ini kami dapat menggunakan piramida penduduk. Misalkan saja di wilayah Tangerang, di sana jumlah bantuan dana sosial yang tersebar sangat minim, berbeda dengan beberapa daerah-daerah lainnya. Dapat dilihat, kami dapat melihat dari piramida penduduk tersebut bahwa bantuan dana sosial yang tersalurkan sangat minim, maka dapat disimpulkan atau patut dicurigai bahwa di sana terdapat masalah sosial seperti dana bantuan sosial yang tidak tepat sasaran atau dana bantuan sosial yang sudah dikorupsi. Kemudian untuk indikator yang ketiga ada indikator berganda, di mana indikator berganda ini merupakan kombinasi atau perpaduan antara indikator sederhana dan indikator kependudukan. Jadi indikator berganda ini adalah indikator yang kami rasa sangat tepat untuk kami gunakan karena di sini setelah kami menggunakan tahap yang indikator sederhana, selanjutnya kami dapat memperkuat data atau memperkuat analisis kami dengan menggunakan indikator kependudukan karena di sana terdapat data-data atau terdapat juga data yang sudah ada atau data yang sudah kami dapatkan dari Badan Statistik. Jadi dapat dikatakan bahwa kasus korupsi ini dalam tahap identifikasinya kami dapat menggunakan misalkan saja yang tadi seperti yang saya sebutkan ada indikator sederhana, kemudian ada indikator kependudukan dan yang terakhir ada indikator berganda. Namun kami merasa bahwa indikator berganda merupakan perpaduan yang sangat bagus untuk kami gunakan dalam tahap identifikasi masalah sosial ini. Di sini saya akan membahas materi tentang tahap diagnosis masalah sosial. Dalam melihat masalah sosial, kita dapat menganalisis masalah sosial tersebut menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama ada person blame approach dan yang kedua ada system blame approach. Pendekatan yang pertama adalah person blame approach. Nah, jika dilihat dari sudut pandang person blame approach, kasus ini terjadi karena adanya dorongan atau rangsangan dari dalam diri pelaku karena adanya rasa ketidakpuasan sehingga ia berusaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atau memenuhi keinginannya tersebut. Selain itu, bisa juga dipengaruhi dari faktor luar, adanya proses interaksi dari lingkungan sekitar pelaku, di mana orang-orang terdekat pelaku ini memiliki pemikiran yang sama, bagaimana bisa memenuhi kebutuhannya, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi tadi tanpa memikirkan kepentingan orang lain, sehingga pelaku ini melakukan tindakan pidana korupsi dengan memanfaatkan kekuasaan yang dia miliki tadi. Yang kedua adalah pendekatan system blame approach. Jika dilihat dari sudut pandang system blame approach, kasus ini terjadi karena adanya tindakan kurang tegas dari pemerintah serta tidak adanya keterbukaan dan transparansi pemerintah terkait dengan pelaksanaan program pendistribusian bantuan dana sosial untuk warga masyarakat yang terdampak kasus COVID-19. Akibatnya, dana program bantuan sosial tadi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kasus ini juga terjadi karena adanya sistem yang bermasalah, struktur sistem yang bermasalah. Hal ini ditandai dengan Menteri Sosial yang tidak menjalankan fungsi dan perannya sebagaimana mestinya. Ia menggunakan kekuasaannya tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurida. Saya akan membacakan materi tentang tahap treatment masalah sosial. Dalam hal ini yang dapat dilakukan adalah menghukum para pelaku sesuai dengan seberapa besar kerugian yang diberikan oleh negara agar memberikan efek jerah kepada para pelaku.
agar para pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama. Selain itu juga pelaku dikenakan denda dengan mengganti kerugian negara. Untuk mencegah kasus ini terjadi pada generasi yang selanjutnya, dapat dilakukan penyuluhan, kampanye, dan edukasi kepada masyarakat tentang pemberantasan korupsi. Diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan melakukan pemahaman yang sama antar masyarakat, pemberantasan korupsi akan dapat dilakukan secara tepat dan terarah dan tidak akan mengulanginya lagi. Selain itu dari pemerintah sendiri, yaitu melakukan perbaikan sistem terkait dengan prosedur pelayanan masyarakat, dapat meningkatkan sistem pengawasan dan transparannya. Sekian penyampaian materi dari saya. Oke, akhirnya kita sudah mencapai di mana kita akan membahas teori, perspektif dari teori yang akan kita ambil setelah kita melihat kasus dan tahap-tahap yang kita sudah pelajari. Teori yang kita ambil kali ini yaitu perspektif fungsional struktural, ya. Yang di sini teori ini mengasumsikan bahwa sistem struktur yang ada dalam sistem sosial, ya, memiliki fungsional terhadap yang lain, dan jikalau tidak memiliki fungsional, maka struktur itu tidak ada atau hilang dengan sendirinya. Nah, hal ini juga berkaitan dengan kasus yang telah kita bahas tadi, yaitu korupsi dana bansos yang terjadi karena adanya peran dan juga fungsi dalam struktur yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang kita tahu, ya, menteri yang tersangka atau bisa kita kasih inisial Juliari Batubara, ya, tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos, ya. Juliari Batubara ini, ya, dia menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ya, untuk pribadinya sendiri. Akhirnya, ya, dengan begitu struktur sistem pun juga akan terganggu. Struktur sistem yang di dalamnya menjadi pincang, ya, menjadi disfungsional. Jika kasus korupsi dana bansos ini tidak langsung diselesaikan atau dituntaskan, maka akan semakin banyak hal yang akan terjadi, ya, mengakibatkan kerugian juga yang akan semakin besar. Karena adanya kepincangan di dalam struktur sistem sosial ini, yang tidak memiliki fungsional lagi di dalamnya. Salah satunya sudah tersangka di kasus korupsi dana bansos, ya. Jadi hal ini tentunya akan menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari yang semakin berbahaya jika tidak langsung ditindak tegas, ya, dengan segera oleh negara, ya. Dan itu selanjutnya juga di dalam teori struktur fungsional ini, disorganisasi sosial ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada numberlessness. Numberlessness ini merupakan suatu situasi yang dapat dikatakan situasi yang tidak normal, atau tidak adanya norma yang jelas yang berlaku untuk sebagai acuan dalam kita bertindak. Dari kasus ini, ya, dapat dilihat jika kasus korupsi, ya, yang tidak ditindak tegas oleh aparat
akan memunculkan suatu ketidakpercayaan masyarakat di dalamnya pada sistem yang ada ini. Tidak ada kepercayaan. Ya, akhirnya masyarakat mulai tidak percaya dan seluruh kebijakan pemerintah juga tidak dipercayai ya oleh masyarakat juga. Yang kedua ada konflik kultur atau kultur konflik ya. Kultur konflik ini merupakan situasi kondisi yang dimana juga ada beberapa hal atau aturan yang digunakan sebagai acuan dalam bertindak kita. Nah, akan tetapi dia ini terdapat kontradiktif di dalamnya. Nah, kita lihat hal ini terjadi jika keadaan negara yang menjadi terbelah karena adanya kasus korupsi ini. Membuat masyarakat tidak percaya lagi pada pemerintah, ya, dan juga akan menimbulkan kasus-kasus ya dua kubu ya, yang membuat terpecah belah dan juga tidak percaya lagi terhadap kebijakan pemerintah yang ada, sehingga ada terjadi pro dan kontra di dalamnya. Lalu yang ketiga ada namanya breakdown. Breakdown ini juga kondisi di mana pelanggaran atau dianggap sebagai hal biasa. Ya, artinya pelanggaran yang terjadi ini dianggap sebagai hal biasa. Ya, salah satunya korupsi tadi. Ya, menjadi masalah sosial yang harus kita patut perhitungkan juga. Namun di breakdown ini itu dianggap hal biasa. Hal biasa yang sering terulang dan juga berulang kali terjadi. Karena tidak adanya tindak tegas dari aparat untuk menindaklanjuti kasus ini. Sehingga tidak ada efek jera juga bagi para pelaku, membuat pelaku dapat mengulangi dan mengulanginya lagi. Ya, lama-kelamaan masyarakat akan bosan terhadap situasi dan kondisi yang seperti itu terus. Ya. Sehingga masalah sosial ini dianggap sebagai masalah yang sepele, hal biasa, karena tidak adanya tindak tegas dari aparat. Ya. Dan juga perilaku yang rumlah sehingga masyarakat melihat bahwa korupsi bisa dan boleh dengan syarat hukumannya tidak berat. Karena itu breakdown ini kita harus hati-hati untuk tidak membuat hal yang sejatinya di depan mata itu urgent dan luar biasa, namun kita pandang itu hal biasa. Oke. Sekian berita yang dapat kami sampaikan dan juga kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mohon pamit dan undur diri. Sampai bertemu di berita-berita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.